سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم توضع فيه الميزان. أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya muliakan beliau para kiai, khususipun datang sedaya para kiai wonten teng musala An-Najah ingkang hadir wonten ing dalu punika, inggih punika Bapak Kiai Solihin, Bapak Kiai Asrofi, dan yang saya hormati beliau Ketua PAJ BP Ansor Kecamatan Sarang, Bapak Saiful Anam, Ketua Kasatporion dan yang lainnya dengan jajarannya, dan yang tak lupa semua jajaran Rijalul Ansor semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama-sama dalam suasana atau keadaan yang sangat bahagia dan yang kita nanti-nantikan, yaitu di bulan atau di malam 9, tepatnya di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada pertemuan pada malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat kisah salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Langsung saja, dikarenakan waktunya sudah malam, ini sedikit saja nih Gisma boten nopo niki kan kesempatan Ramadan terakhir niki malam songo, kesempatan kali Qiyamul Lail niki jane. Nah niki sesuai dengan tema yaitu peringatan nuzulul Quran untuk menggapai Lailatul Qadar. Dan perlu kita bahas dalam Ramadan ini ada kata-kata nuzulul Quran dan juga ada Lailatul Qadar. Di Ramadan ini ada peristiwa nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar. Jadi peristiwa nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu peristiwanya sama, cuma apa? Cuma yang terjadi itu beda. Maksudnya apa? Peristiwa terjadinya itu sama, yaitu sama-sama turunnya Al-Quran, cuma prosesnya itu beda. Itu nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Nah, bedanya apa? Nuzul Quran ini adalah proses turunnya Al-Quran mulai dari Baitul Izzah ke bumi. Kita bahas Lailatul Qadar dulu biar urut. Di sebelum nuzul Quran ini ada Lailatul Qadar dulu. Berarti terjadinya Lailatul Qadar dengan nuzul Quran ini lebih dulu Lailatul Qadar. Dikarenakan Lailatul Qadar ini peristiwanya turunnya Al-Quran itu mulai dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah atau langit sab pertama. Nah itulah yang nama malam Lailatul Qadar sesuai dengan surah Al-Qadr yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi anzalnahu ini domir kembalinya ke Al-Quran. Sesungguhnya aku atau Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, di inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berarti turunnya Al-Quran ini tepat di malam Lailatul Qadar.
Nah, tapi ada peristiwa nuzulul Quran. Nah, kalau peristiwa nuzul Quran ini adalah turunnya Al-Quran mulai dari Baitul Izzah atau langit sab pertama diturunkan ke bumi, yaitu yang menurunkan malaikat Jibril, yang menerima adalah tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tepat terjadinya nuzul Quran pertama kali ini bertepatan juga di bulan Ramadan, yang tepatnya yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Makanya peringatan nuzul Quran ini dilaksanakan setiap malam 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar kan tidak. Sekarang Lailatul Qadar ini rahasia. Pas tepatnya hari apa atau malam apa ini rahasia, hanya Allah yang tahu. Jadi nuzul Quran ini peristiwa turunnya Al-Quran mulai dari apa tadi? Baitul Izzah atau langit sang pertama turun ke bumi, yaitu langsung disampaikan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketepaan ayat yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 itu ayat yang turun pertama kali. Berarti sesuai ayat ini Iqra didhawuhi Allah Iqra. Berarti perintah pertama kali yang harus dijalankan sebagai umat Islam adalah Iqra. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tapi Iqra. Berarti kalau Iqra ini berarti kan mengarahnya kemana kira-kira? Ke masalah belajar, masalah mengaji dan lain-lain. Berarti perintah pertama ini Iqra, membaca. Nah, membaca ini berarti ya mengaji, belajar, sekolah dan lain-lain. Ini perintah pertama. Maka dari itu berarti cocok program dari PAC GP Ansor ini mengadakan pengajian rutin selapanan setiap bulan sekali. Berarti ini cocok dengan daunnya Iqra, belajar. Walaupun kalian semuanya sudah mengerti atau sudah paham, sebenarnya ngaji orang rugi nih. Senajan wis paham lah, muga bareng-bareng kita mengaji. Sok ngerti ono barokah. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, penuh ampunan. Apa meneh malah meh terakhir ini. Biasanya terakhir itu aras-arasen. Terakhir wis mulai aras-arasen. Padahal napa? Padahal ganjarane sing gedhe ya akhir niki. Tapi aras-arasen. Niki wis pokoke bengi iki perkumpulan iki pokoke insyaallah ganjaran iki gedhe tenan. Pas nepai malam so tepat tenan carane iki. Jadi kita membahas apa tadi Lailatul Qadar. Jadi nuzul Quran tadi sudah paham ya. Nuzul Quran ini turunnya Al-Quran mulai dari Baitul Izzah ke bumi. Itu namanya nuzul Quran. Dan proses terjadinya turunnya Al-Quran ini membutuhkan waktu yang lama, tergantung dari kebutuhan umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak salah itu sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari itu proses turunnya Al-Quran ke bumi. Itu saja dibagi, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Makanya setiap ayat atau surat yang turun di Mekah namanya Makkiyah, kalau turun yang di Madinah namanya Madaniyah.
itu termasuk kalau cerita sedikit masalah nuzul Quran. Nah, di malam yang istimewa ini, yaitu tepatnya di malam 29 bulan Ramadan ini, tentunya kita ya ingin mencari suatu malam yang istimewa itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Pokoknya kalau membahas malam Lailatul Qadar itu gimana ya? Pokoknya intinya ulama itu berbeda pendapat. Ada yang berpendapat begini, ada yang begini, ada yang mengatakan dilihat dari awalnya Ramadan. Kalau tahun ini Ramadan, kalau awalnya kemarin kan bulan Kamis itu hari Kamis. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan permulaan bulan Ramadan hari Kamis itu malam Lailatul Qadar itu kebanyakan terjadi di malam 25. Ada yang mengatakan seperti itu, berarti selimat. Kalau kita mengikuti dunia ulama yang seperti itu berarti sudah terlewatkan. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Pokoknya intinya kalau perlu setiap hari bulan Ramadan itu kita selalu melakukan hal-hal yang kebaikan, melakukan ibadah itu pokoknya jangan sampai terlewatkan. Dikarenakan sesuai dengan daunnya hadis, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi intinya tiap hari, tiap malam. Pokoknya jenengan sedaya sudah melakukan ibadah minimal sholat isya berjamaah, melakukan sholat tarawih bersama-sama, witir, itu juga sudah ada yang mengatakan sudah termasuk kategori masuk hadis man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan selanjutnya perlu kita ketahui bahwa Lailatul Qadar ini suatu malam yang sangat istimewa, seperti halnya diterangkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar ini malam yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Paling umurnya berapa tahun? Padahal 1000 bulan itu kalau dihitung berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Nah itu 1000 bulan. Kalau kamu melakukan hal-hal kebaikan, melakukan ibadah satu malam saja, ini berarti sama saja kamu melakukan ibadah atau melakukan hal kebaikan 83 tahun 4 bulan. Jadi coba nih senajan umat Kanjeng Nabi iki umure ndek-ndek, makanya akhirnya diberilah malam Lailatul Qadar itu. Beda kalau umatnya Nabi sebelumnya umurnya kan panjang-panjang, ada sampai 1000 tahun ada. Makanya untuk kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, walaupun umurnya pendek, tapi diberi malam yang istimewa itu malam Lailatul Qadar. Di selanjutnya ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nanti di malam Lailatul Qadar itu semua malaikat turun ke bumi yang dikomandoi oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Warruh ini malaikat Jibril. Semua malaikat yang di langit diperintah turun ke bumi. Makanya dalam dawuhnya ulama, termasuk dawuhnya Imam Ar-Razi, soalnya ya hadisnya ada, tapi hadisnya itu maudhu. Ya, karena hadisnya maudhu ini saya akan bacakan dawuhnya ulama saja. Qala al-Imam Ar-Razi, fa idza tala'al fajru fi lailatul qadri nada Jibril alaihissalam
Ya ma'syarul malaikati ar-rahil. Jadi ketika sudah fajarnya di malam Lailatul Qadar sudah muncul, jadi mulai pagi. Jadi bukan kok malam, jadi mulai pagi. Jadi kalau malam Lailatul Qadar paginya. Jadi idza tolaha al-fajr, jadi fajar sotik atau malam waktunya kita melakukan sholat subuh di waktu imsak, ini kan ada namanya fajar sotik muncul. Nah itu malaikat Jibril sudah memanggil semua malaikat. Ya ma'syarul malaikah ar-rahil. Semua malaikat dipanggil, sini cepat. Ar-rahil, sini cepat, sini. Dipanggil malaikat Jibril. Fayaquluna ya Jibril, ma sana'allahu bil muslimina fi hadhil lailah min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian para malaikat tadi berkata kepada Jibril, ya Jibril, ma sana'allahu bil muslimina fi hadhil lailah min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang muslim, khususnya yaitu bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Lailatul Qadar ini. Kira-kira apa yang dikehendaki, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang muslim, khususnya yaitu bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Lailatul Qadar ini. Kemudian Jibril menjawab, fayaqulu lahum. Jibril menjawab pada pertanyaannya para malaikat tadi. Innallaha ta'ala nazara ilaihim birrahmati wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ata nafarin. Kemudian Jibril menjawab, dawuh Jibril, innallaha ta'ala nazara ilaihim birrahmati. Intinya di malam Lailatul Qadar ini Allah memberikan rahmat, melihat dalam arti memberikan rahmat terhadap semua orang muslim, khususnya bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memberikan pengampunan. Jadi di malam Lailatul Qadar ini semuanya orang Islam, semuanya umat Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tapinya, kecuali 4 golongan. Jadi bukan semuanya, kecuali 4 golongan. Makanya temanya kan untuk menggapai Lailatul Qadar. Berarti kalau kalian semuanya masuk dalam 4 kategori ini, berarti tidak termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini caranya dan untuk menggapai Lailatul Qadar, janganlah kita sampai masuk kepada 4 golongan ini. Dan kenapa 4 golongan ini? Man haula bil arba'ah. Kemudian para malaikat tadi bertanya lagi pada malaikat Jibril, siapa 4 golongan tadi? Jawabnya Jibril, qala mudamminul khamri. Yang pertama, orang yang mudamminul khamri, nglanggengno ngombe arak, orang yang selalu terus-menerus meminum minuman keras, dalam arti tidak mau bertaubat, selalu ngombe arak terus, orang bertaubat. Ini orang yang golongan semacam ini tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya kira di jamaah ini tidak ada yang mudamminul khamri. Kalau yang ada ya malam ini juga harus tobat pokoknya. Dan, apa tuh? Gak ngombe ya mati.
Itu yang pertama. Yang kedua, singkat saja ya, nggak usah. Yang kedua, wa'atul walidaini. Yang kedua, orang yang berani pada kedua orang tuanya. Ini sampai mana ini sampai ngomong. Pokoknya biar seorang orang hormati orang tuanya. Sing sampai malam ini kok ada masalah karo wong tuane dan gak di dalam ngepuro. Siap. Mumpung masih ada kesempatan. Siapa malam terakhir malam 29 iki lah. Mungkin sampai ora jaruk ngepuro wong tuane ya seorang kok Lailatul Qadar pokoke. Orang goyeman. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga, waqati urrohimi, orang yang memutus tali persaudaraan. Apa? Sing Rembang diputus. Terakhir diputus. Ambek dulur ora cocok, ambek dulur ora akur, ambek dulur tukaran. Biasanya itu perkara warisan, perkara apa sedangkan daerah yang lain itu pokoknya jelas lagi dipikir diri. Pokoknya intinya orang yang memutus tali persaudaraan. Wonge teko Mbak sing nganggo mambijo lho, Mbak. Menempatkan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, wal musyahini, yakni al musorin. Apa maksudnya? Wa huwa alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyamin. Orang yang tidak mengajak bicara ke saudaranya atau ke teman-temannya atau ke tetangganya sama tetangganya yang melebihi 3 hari. Kadang pun akeh menengan tetanggane sampai setahun betah. Meneh karo mantane malah. Petok ya nyingur. Biasanya mencet terus Mam, selera memang. Jadi orang yang sampai tidak berbicara pada temannya, pada saudaranya, pada tetangganya melebihi 3 hari. Pokoknya alamat orang untuk Lailatul Qadar. Nah, repot dia. Repot. Loko-loko ya biasane. Akhirnya apa? Perlu kita pahami dan perlu kita amalkan. Pokoknya kita berusaha sekemampuan kita untuk menggapai malam yang namanya Lailatul Qadar tadi. Acara tadi, pokoknya nama masalah ibadah itu Allah tidak memaksa sekuat kita. Tidak harus kudu suami aku langsung soal terus seperti itu. Pokoknya yang penting semampu kita. Yang penting melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Yang penting tadi jangan sampai melakukan 4 perkara tadi atau sampai bahkan masuk dalam golongan 4 golongan tadi. Kalau sampai masuk dalam kategori 4 golongan tadi, jangan mengharapkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu intinya pada pertemuan di malam hari ini, dan semoga pada pertemuan yang penuh barokah di malam hari ini, khususnya di Mushola An-Najah ini yang tepatnya di malam 29 Ramadan ini, semoga kita semuanya bersama-sama mendapatkan malam yang istimewa tadi, itu malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Cukup singkat saja ya untuk masalah fadilah itu Qadar itu banyak sekali. Cara wong kuno ya malah jare ono sing apa? Cara wong kuno biyen cerita itu
Zaman kebiyen turu ning langgar. Saiki ora langgar. Turu ning langgar tengah wengi ana sing apa kebelet kudu buang air besar. Lah ora wani tapi sing salah ora wani akhire sing sajadah. Sampai cerita sing sajadah dibulekno pojokan. Lha barang esuk-esuk karepe sajadah dibuat. Jenenge apa kotorane dikne mumpung ora ketukonangan wong utang besok saurunge wong do ning langgar kok saurung ngajar subuh ngene ibu dua kotak apa iki kotak iki kotoran itu asli kotak lho akhirnya didelok didelok nang kotorane mau dadi emas itu cerita kebiasaan harus cerita seperti itu. Tiru iki karo omah. Nganggo mas kawin. Dari masjid to, Mas. Nak ceritane apa wong pengantin anyar iki ora ceritane. Jadi ono sepasang suami istri ya. Di rumah malah kok. Tiru. Ono turu apa ono cerita dua lho. Ono sepasang suami istri iki terus sing wedok iki merasa gak puas dengan akhirnya nggak pas nempaki malam itu udah Lailatul Qadar sehingga sing wedok mang sing lanang mang kan merasa pokoknya barangnya sak jendian sak logo akhirnya di malam itu kita Allahumma kabir pas nempaki malam Lailatul Qadar gitu dia ngomong Allahumma kabir barang itu dimana mandi tenan bergewodi di sak jarang gitu lah akhirnya itu yang merasa loh istrinya yang merasa gak kuat soalnya gak kuat muatiri gitu akhirnya sejauh mas aku pensiun ciri namanya masuk akhirnya tenang sing lanang dungane Allahumma sobir langsung dungane iki sobir barang ciri sobir nek mana Mojo ciri tenanan langsung duk maksud akhirnya balik balik asalnya wae akhirnya dungo balik asalnya itu dungo apa cerita guyon-guyonan tadi itu zaman sekolah kan pokoknya itu ceritanya itu buya-buya kabeh zaman sekolah tanpa bola. Ini cukup gimana gitu? Ini pokoknya intinya pokoknya mugi permulaan ini termasuk mulai pokoknya mugi untuk kita semuanya bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Amin ya, cukup sekian dari kami. Kirang lebihnya minta maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.